Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Sehat. Pada pertemuan ini Bu absen Eril Loreta, Dewi Amelia, Dimas Pramono, Doni Febrian, Duyanti, Fahruj, Ferry Ardiansyah, Gilang Saputra, Hadir. Jihan Fauzia, Nuralin, Warnata, Robiah. Oke, semuanya sehat, alhamdulillah ya. Baik, pada pertemuan di awal ini yaitu kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, tapi sebelumnya silakan pimpin berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Rod. Baik ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah kalian mampu mengonstruksi sebuah teks prosedur. Nah, di pembelajaran kali ini sebelum membuat juga kalian harus paham dulu ya teks prosedur. Nah, teks prosedur itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Teks prosedur tidak ada ya, kalau belum membaca bagaimana. Teks prosedur adalah teks di mana di dalamnya adalah tentang tata cara atau langkah-langkah, apalagi langkah-langkah cara untuk melakukan suatu pekerjaan atau untuk menghasilkan suatu produk. Dan mungkin kalian di YouTube, di media sosial banyak video-video yang menayangkan dengan sukarela tentang tutorial. Nah, itu tutorial adalah kata lain dari teks prosedur ini. Prosedurnya seperti apa? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya sebelum mengonstruksi kalian harus paham dulu struktur teks prosedur. Nah, ada yang tahu teks prosedur strukturnya seperti apa? Saya. Oke, Jihan, jelaskan. Struktur teks prosedur itu yaitu judul, terus ya, alat dan bahan, serta langkah-langkah. Nah, itu sangat sederhana sekali ya. Yang pertama adalah judul, kedua itu apa? Tujuan. Nah, berikutnya adalah tentang langkah-langkah. Nah, di langkah-langkah tentunya disebutkan alat-alat yang digunakan. Itu sangat mudah kan? Oke. Nah, baik, tentunya kalian sudah belajar ya. Tadi struktur teks prosedur adalah pertama judul, kedua tujuan, ketiga bahan dan langkah-langkah. Nah, kemudian kalian tadi sudah jelaskan untuk latihan memproduksi teks prosedur. Ada yang sudah selesai? Oke, Rodia, silakan untuk membacakan hasil teks prosedur ini untuk ke depan ya. Dan pembacaannya ke depan. Teks prosedur yang dibuat dari saya yang terlalu ribet ya, yang sederhana saja. Dan inilah dia Rodia akan membacakan hasil teks prosedurnya. Nah, semuanya simak baik-baik ya. Silakan. Teks yang saya buat itu judulnya membuat telur mata sapi. Bahan-bahannya itu siapkan telur 1 buah, siapkan garam secukupnya, siapkan juga mentega atau minyak goreng. Alatnya ada siapkan kompor, siapkan pembuatan seperti wajan, siapkan juga spatula, siapkan piring. Cara membuatnya itu satu nyalakan api dengan kompor yang sedang, dua kemudian jangan meletakkan wajan di atas
adanya langkah-langkah ini kalian bisa, sehingga apapun pekerjaannya ketika ada tata cara atau prosedurnya atau tutorialnya kalian bisa melakukan. Nah, manfaatnya ya seperti itu, membantu yang belum bisa untuk memproduksi suatu barang atau mengerjakan sesuatu menjadi bisa. Nah, demikianlah manfaatnya untuk hari ini, yaitu membuat sebuah teks prosedur. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini ibu absen dulu sebelumnya. Albi Afijah Tri Aditya, Dimas Deru Nurdin, Lini Mubarok, Gunaini, Muhammad Suheri, Ramuja, Wahyu Dinata, Wildan Mohsi, Rindi Oktavia. Baik, hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, kalian kemarin sudah belajar teks prosedur, itu mudah sekali kan? Nah, itu teks prosedur adalah teks di mana kalian untuk membuat sebuah tutorial atau pekerjaan. Nah, pada intinya adalah sebuah proses. Nah, tapi pada pertemuan kali ini sebelumnya ibu pengen lihat masing-masing dari kalian sudah siap belum ya. Nah, untuk di kelas topi itu dibuka dulu ya, saya dibuka dulu. Nah, kemudian ibu lihat masih ada beberapa dari kalian rambutnya masih panjang. Ibu harapkan di pertemuan berikutnya kalian sudah memotong rambut supaya lebih fresh. Karena apa? Yang pertama dilihat adalah penampilan. Kalian berkaca, sudah panaskah kalian? Ya, kalau masih rambut panjang, itu masih terlihat kurang sedap ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian
tapi dalam strukturnya yang pertama yaitu identifikasi masalah. Yang kedua yaitu tentang apa? Masih ingat? Demonstrasi atau pola dari sebab dan akibat atau proses terjadinya fenomena tersebut. Iya. Yang ketiga adalah ulasan dari fenomena yang terjadi. Sudah paham kan? Kalian juga sudah membuat sebuah teks eksplanasi. Masing-masing dari kelompok setelah ini silakan untuk mempresentasikan dan membacakan hasil dari hasil kerja kelompok kalian. Oke, siap? Siap. Siap. Mantap. 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 Nilai dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari kerja kelompoknya. Kalian akan simak baik-baik. Betul. Oke, silakan. Anjir. Saya akan membacakan teks eksplanasi tentang pelangi. Pelangi ataupun biawak adalah sebuah fenomena alam yang dapat terjadi dikarenakan pembiasan dari cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi memiliki bermacam-macam warna yang sejajar serta ada di langit. Pelangi juga dianggap pula sebagai sebuah benda optik. Pada umumnya, pelangi itu bentuknya busur. Masing-masing ujungnya mengarah pada titik. Pelangi juga tampak sebagai sebuah busur cahaya yang ujungnya mengarah pada tujuan di saat hujan ringan. Tidak jarang pelangi dapat dilihat pada sekitar air. Ya. Setelah tadi beberapa kelompok sudah maju, ya, kalian juga sudah menunjukkan kerjanya untuk menyusun sebuah teks eksplanasi. Nah, di sini kalian berarti sudah paham tentang terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial yang terjadi di sekeliling kita. Nah, itu ada polanya, sebab akibat ataupun pola proses. Ini menjadi acuan bagi kamu untuk kedepannya bahwa segala sesuatu itu ada hukum sebab akibatnya, baik di alam ataupun di lingkungan sosial. Nah, itu saja. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.